warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Semuanya berangkat ya, tidak ada yang sakit atau tidak ada yang tidak berangkat. Alhamdulillah, jadi harapan Ibu pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Sebelum Ibu menjelaskan materi, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Nah, apa sih dari tujuan pembelajaran hari ini, Bu? Nah, tujuannya yaitu 1. Mencintai Al-Quran. Yang kedua, menjadi anak yang rendah hati dan santun. Yang ketiga, menjauhi sikap sombong dan takabur. Yang keempat, menerapkan hidup hemat. Dan yang terakhir yaitu berlaku hidup sederhana. Nah, materi yang pertama yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang rendah hati. Nah, apakah kalian sudah tahu rendah hati itu apa sih? Siapa yang mau jawab? Nah, sebelumnya yang belum Ibu sampaikan, nanti kalian silahkan simak penjelasan dari Ibu dengan baik. Soalnya nanti Ibu akan meminta catatan ringkasan dari materi yang Ibu sampaikan. Iya, menggunakan bahasa kalian sendiri, tidak harus sama dengan seperti Ibu. Yang penting garis besarnya saja. Ibu harap nanti kalian menyimak dengan baik ya. Oke. Nah, jadi rendah hati itu disebut juga dengan tawadhu. Nah, tawadhu itu apa sih? Nah, tawadhu itu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih baik dari orang lain, atau kalau kita bahasa dalam kehidupan sehari-hari itu orang gemede gitu. Nah, di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, di tempat atau di tempat umum atau yang lainnya, itu apabila kita bertemu dengan orang yang rendah hati, pastinya akan merasa nyaman. Nah, orang yang rendah hati itu dapat dirasakan ketika ia berbicara, bersikap, serta berpendirian. Nah, jadi tidak heran apabila orang yang rendah hati itu disukai oleh banyak orang. Nah, kalau pada zaman Rasulullah itu, nah yang menjadi suri tauladan itu adalah Rasulullah sendiri. Nah, jadi Rasulullah SAW itu merupakan manusia yang memiliki segala kelebihan. Nah, tapi apakah Nabi itu pernah sombong? Tidak pernah. Nah, beliau itu senantiasa rendah hati kepada siapapun, bahkan kepada orang-orang yang memusuhinya. Nah, selain rendah hati tadi ada pula hemat dan sederhana. Nah, itu merupakan akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hemat dan sederhana akan membuat hidup itu menjadi lebih tenang dan tentram. Nah, apabila kita mau berhemat dan hidup sederhana, perasaan kita tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal atau keinginan yang tidak begitu penting, atau istilahnya primer, sekunder, dan tersier begitu. Nah, itu sebabnya Rasulullah itu sangat mementingkan ketiga sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ada sebuah ayat Al-Quran menyebutkan tentang rendah hati dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63. Ibu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, jadi dalam ayat ini Allah itu mengajarkan agar kita itu memiliki sifat rendah hati yang harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik itu untuk diri sendiri, untuk Allah, Tuhan kita, maupun terhadap orang-orang yang jahil. Nah, orang-orang yang jahil itu yang apa ya? Nah, orang-orang jahil adalah orang yang tidak suka dengan kita atau memusuhi kita. Nah, meskipun seperti itu, kita diajarkan oleh Rasulullah bahwa kita harus tetap bersikap rendah hati kepada orang-orang yang tidak menyukai kita, gitu. Nah, lalu lawan kata dari rendah hati itu adalah tinggi hati atau sombong, takabur, dan angkuh. Nah, Allah itu melarang keras manusia yang memiliki sifat sombong. Jadi yang boleh sombong itu siapa ya, Bu? Nah, jadi yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memiliki kehidupan segala semuanya di bumi ini maupun di akhirat, begitu. Jadi Allah itu sangat murka kepada setan karena keangkuhannya. Nah, waktu itu Allah itu memerintahkan setan itu untuk menghormati dan menghargai Nabi Adam alaihi salam. Namun mereka, setan itu dengan sombongnya menolak dan menyatakan bahwa mereka itu lebih baik dan lebih mulia derajatnya daripada Nabi Adam alaihi salam. Nah, setan itu merasa mulia karena dirinya itu diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, begitu. Materi yang selanjutnya yaitu hemat dan sederhana. Nah, Allah itu juga melarang orang-orang untuk menghambur-hamburkan harta, dan itu merupakan pemborosan yang mencerminkan sikap setan. Nah, sebaliknya Allah itu mengajarkan kita untuk hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma atau berbagi, juga tolong menolong gitu. Nah, lalu contoh dari sikap rendah hati dan hemat juga sederhana itu apa ya, Bu? Nah, contoh kecil dari sikap rendah hati itu adalah tidak boleh bersikap sombong kepada orang tua. Nah, misalnya merasa lebih pandai dari orang tua atau menganggap mereka itu ketinggalan zaman. Tidak boleh seperti itu ya, anak-anak. Nah, lalu contoh kecil dari hemat dan sederhana itu sangat mudah sekali, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti menghemat air dan listrik. Nah, itu sebenarnya sepele, tetapi kalian di rumah kan masih sangat susah atau sulit, bahkan tidak memperhatikan penggunaan listrik dan juga air. Padahal itu sikap kecil yang harus selalu diterapkan untuk kehidupan masa depan nanti, begitu. Jadi kita sebagai manusia itu harus selalu bersikap rendah hati atau tawadhu kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Lalu anak-anak juga harus berhemat serta hidup sederhana.
tidak perlu menghambur-hamburkan uang, atau lebih baik itu ditabung atau disimpan uangnya untuk kebutuhan yang akan datang. Nah, begitu. Nah, jadi itu materi tentang rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Nah, jadi Allah itu akan memuliakan orang-orang yang memiliki sifat dan sikap rendah hati, hemat, dan sederhana itu tadi, anak-anak semuanya. Nah, kalian kalau bisa harus menerapkan sikap-sikap tersebut. Karena apa? Sikap-sikap tersebut itu penting bagi kehidupan kita. Pentingnya seberapa penting sih, Bu? Nah, pentingnya itu tidak hanya di masa sekarang, tetapi untuk bekal hidup di masa yang akan datang. Nah, kalian ini kan masih SMP, kelas 8 pula. Nah, kalian pastinya nanti akan menjadi tumbuh dewasa dan juga akan menjadi orang tua. Nah, jadi sangat dibutuhkan sikap rendah hati, hemat, juga sederhana. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa nanti mengumpulkan ringkasan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi dengan bahasa kalian sendiri. Tidak usah mikir apa ya tadi yang Ibu jelaskan, tidak usah. Tapi yang kalian pahami dari penyampaian materi Ibu tadi, begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ya, baik. Nah, Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Ibu minta maaf kalau ada salah penyampaian. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah dan juga doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bumus akhiri sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.